Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Anda Greston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di bulan yang baru, tanggal 1 Maret 2024. Kita akan mulai dulu pembahasannya dari kalender ekonomi. Jadi di perdagangan kemarin kita dapat rilis data terkait dengan core PCE inflation year on year. Core-nya turun teman-teman dari 2,9% turun menjadi 2,8%. Nah, data core PCE inflation ini merupakan data yang dipakai oleh Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat untuk mengambil keputusan kapan mereka bakalan melakukan pivot atau penurunan suku bunga. Kalau kita lihat dari apa yang mereka katakan, mereka tetap konsisten ya, target suku bunga adalah bertahan di 2%, baru mereka akan pivot, teman-teman. Dan selama saat ini sampai hari ini, pergerakan penurunan suku bunga terus terjadi dari tahun ke tahun, ya dari bulan ke bulan disebabkan karena bank sentral kemarin terus menaikkan suku bunganya. Dan sekarang inflasi sudah turun teman-teman dan kita perlu penurunan sekitar 0,8% lagi ya sampai menyentuh 0,2%. Dari inflasi PCE yang reguler itu juga turun ya dari 2,6% turun menjadi 2,4%. Jadi dari rilis data kemarin untuk eh, Amerika Serikat dolar harusnya melemah teman-teman, alami penurunan. Kemudian di perdagangan hari ini akan ada beberapa news, salah satunya dari manufacturing PMI dari China. Ini data yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan perekonomian di Cina. Kemudian akan ada data inflasi, CPI, and core CPI untuk Uni Eropa. Lalu dari Amerika Serikat akan ada data soal manufacturing PMI, data yang mengukur juga tentang bagaimana manufaktur di sana, teman-teman, pabrik-pabrik dan juga ya perusahaan-perusahaan berskala besar ya yang menggunakan banyak apa namanya tenaga kerja, teman-teman. Jadi itu rilis data yang akan kita dapetin di perdagangan hari ini. Kemudian Eee, aku baru juga posting ya untuk kalender kripto teman-teman, buat teman-teman yang mungkin perlu untuk melihat, koin-koin apa yang bakalan hype, koin apa yang bakalan naik dan juga punya potensi untuk cuan, teman-teman bisa cek langsung di IG di IG, di Twitter dari Layer GG atau kita juga udah posting di komunitas Telegram kita, teman-teman terkait dengan kalender ya, kalender kripto. Jadi untuk lebih detailnya memang ada di Twitter, jadi tinggal dipantau aja teman-teman. Tanggal 1 Maret itu akan ada Uniswap V-Switch Proposal Start. Kemudian juga ada event dari Celo Layer 2 Migration, teman-teman. Itu event untuk hari ini tanggal 1 Maret dan event ke depannya juga masih akan sangat sangat banyak sampai tanggal 29 Maret nanti. Nah, kita akan lebih berfokus ya dengan kondisi Bitcoin, dari data on-chain, teman-teman. Ini kita ambil datanya dari Keiko. Di sini kita bisa melihat sebuah data terkait dengan volume transaksi yang ada di banyak exchange. Saat ini kalau kita lihat dari transaksi kripto itu makin lama makin tinggi. Bahkan di bulan Februari tanggal 29 kemarin, itu adalah puncak, teman-teman. Puncak di mana volume perdagangan kripto ini tinggi banget. Sebelumnya memang di bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu terus meningkat untuk volume perdagangannya. Jadi ini sebuah indikasi yang baik, yang memang disupport juga sama kenaikan harga pada Bitcoin. Jadi memang makin rame nih komunitas yang akan, melakukan transaksi di market kripto. Dari institusi, para hedge fund, BlackRock, kemudian Fidelity, ARK Invest, Bitwise, Invesco, terus FundX, Valkyrie, dan juga, Wisdom Tree itu terus melakukan pembelian, ya karena inflow terjadi, teman-teman. Sementara dari Grayscale ternyata masih aktif melakukan penjualan aset ya. Jadi ini memang semacam, anomali yang terjadi pada market.
By the way untuk Grayscale ini, kemungkinan mereka sudah pindah custody teman-teman. Jadi, outflow yang teman-teman perhatikan di sini ada minus 216,36 juta US dollar itu kemungkinan berasal dari pemindahan aset mereka di wallet satu ke wallet yang lain. Jadi dia melakukan diversifikasi wallet, makanya kelihatan di sini outflow, teman-teman. Ya itu sih so far dari datanya masih menunjukkan tren yang peningkatan ya, tren meningkat dari segi inflow institusi terhadap market khususnya Bitcoin. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari volume trading ETF, saat ini berada dalam puncak tertingginya, teman-teman. Akumulasi masif banget dilakukan oleh para investor. FOMO ya, banyak yang FOMO, wah Bitcoin naik dan ternyata masih banyak orang yang berbondong-bondong untuk masuk sehingga bisa mendorong pergerakan Bitcoin naik sampai kisaran 60.000 ke atas, teman-teman. Jadi ya bagus banget inflow yang masuk ini memang terjadi secara cepat, teman-teman, secara tiba-tiba langsung besar gitu. Jadi di bulan Februari ini memang ada ya sesuatu yang mengejutkan. Kemudian ini adalah sebuah analis dari, CryptoQuant ya, kita ambil dari CryptoQuant, melihat posisi saat ini di mana kalau kita lihat dari keterangannya the yellow line ini menunjukkan kondisi, investor yang melakukan deposit ke exchange. Dari yellow line terus mengalami penurunan, artinya semakin sedikit orang yang masukin Bitcoin mereka ke exchange, dijual tentunya teman-teman. Jadi dari indikator ini menunjukkan bahwa masih banyak atau semakin banyak orang yang melakukan holding terhadap aset Bitcoin mereka. Dan juga untuk, warna biru ini menunjukkan bahwa exchange inflow matrix terjadi, teman-teman. Artinya makin banyak aliran dana yang masuk ya, masuk, dalam artian pembelian untuk market kripto itu terjadi mulai dari bulan apa nih, ya kisaran bulan, Oktober. Ya Oktober, November, Desember itulah teman-teman. Itu mulai banyak dan terus berlanjut sampai bulan Februari sampai sekarang. Ini merupakan indikasi yang baik, dari segi data on chain. Kemudian dari beberapa news kemarin JP Morgan udah berubah ya, udah merubah lagi nadanya teman-teman, di mana kemarin, JP Morgan itu melarang, eee, dari investor mereka untuk memfasilitasi layanan kripto kepada nasabah. Sekarang tiba-tiba JP Morgan mulai melirik, teman-teman, mulai melirik kripto, mulai sepertinya membuka ruang, membuka kesempatan nih untuk para nasabah mereka, guna untuk mendapatkan akses ke market Bitcoin menjadi lebih mudah. Kemudian juga ini ada berita dari governance crypto wallet, US governance crypto wallet. Jadi, pemerintah Amerika Serikat itu pegang Bitcoin juga dari hasil sitaan, banyak kasus kejahatan untuk, pengadilan di Amerika Serikat ya. Dan baru aja ini ada laporan tentang pemindahan sekitar 2.817 Bitcoin ke sebuah wallet yang tentu saja kita tidak tahu, teman-teman. Ini alirannya kemana? Tapi yang pasti ini nilainya sekitar 173 juta US dollar. Eee, itu sudah ditransfer, teman-teman. Ini tampaknya ada indikasi, eee, aliran dana ini mungkin dijual, ya kemungkinan dijual atau mungkin entah tujuannya untuk apa, teman-teman. Tapi ada perpindahan, dana hasil dari pencurian ya atau kejahatan. Itu teman-teman, kemudian dari berita yang lain ini kita ambil dari X atau dari Twitter, akun bernama Gasparino ya, Charles Gasparino saat ini melihat kondisi dari market teman-teman, Bitcoin melonjak, permintaannya melebihi pasokan, dan juga ada kekhawatiran nih tentang penambangan yang memberikan tekanan signifikan kepada jaringan listrik. Pejabat kripto mengatakan di Fox Business, ketakutan ini, berlebihan tetapi digunakan untuk mencoba meningkatkan regulasi industri kripto. Jadi semoga regulasi terkait dengan penambangan juga bisa diperbaiki ya, jangan sampai kita dapat FUD terus terkait dengan, miners yang, apa namanya, dibebankan biaya sangat besar terkait dengan, proses dari mining kripto yang dianggap memakan banyak energi.
Kemudian ini ada salah satu laporan dari investor, eee, Coinbase, kabarnya wallet-nya nol, balance-nya nol, teman-teman. Ini disebabkan karena error yang terjadi pada Coinbase kemarin ya, saking banyaknya lonjakan permintaan arus masuk ke market dari Coinbase itu menyebabkan, Coinbase error dan ini ada beberapa, contoh teman-teman di mana investor merasa, apa ya, ada sesuatu yang janggal sama portfolio mereka, balance-nya nol teman-teman, ini parah sih. Semoga bisa di-fix nah untuk yang punya exchange Coinbase. Sekarang mari kita lihat bagaimana kondisi dari pergerakan dari market, dari Bitcoin sendiri pergerakannya overall kemarin melesat naik ya sampai kisaran 63.800. Bitcoin sekarang berada di area resistance yang sangat kuat teman-teman, di all time high-nya. Dikit lagi dia capai all time high kalau mampu menembus level 68 ribuan something. Jadi kondisinya benar-benar luar biasa, Bitcoin breakout dari mereka punya, apa namanya, ascending channel teman-teman, breakout kemudian berusaha menembus untuk all time high-nya. Dari segi volume smart money sangat-sangat tinggi, kemudian volume perdagangan juga kemarin meningkat lumayan drastis. Tadi pagi itu ada semacam, eee, aksi jual ya sepertinya, menyebabkan sedikit koreksi terjadi pada market Bitcoin dan intinya saat ini Bitcoin lagi coba buat menembus area resistance. Kalau sentimennya bagus, memungkinkan untuk Bitcoin menembus level 68.000, maka itu akan membuat Bitcoin mencapai all time high baru. Dan setelah mencapai all time high baru, tentunya kita tidak akan punya resistance kuat lagi, teman-teman. Tidak ada patokan lagi untuk Bitcoin bisa naik kemana. Artinya Bitcoin bisa menembus awan, ya, entah sampai level berapa, market menentukan area resistance untuk Bitcoin. Jadi ya kita mendekati all time high dan memang ketika fase all time high sudah, dibikin, itu berarti Bitcoin udah nggak punya hambatan lagi, terserah dia mau naik kemana teman-teman. Dan itu sih kondisi dari market, ada sedikit aksi jual ya dalam jangka waktu pendek di time frame 4 jam. Dilihat dari hari ini kita harusnya dapat closing time frame monthly nih. Overall sih bagus teman-teman. Time frame monthly closing di bulan Februari ini impulsif banget ya. Kenaikan pada Bitcoin cukup masif dan ya menurut saya sih itu secara jangka panjang belum ada indikasi pembalikan arah. Tapi mungkin dalam jangka waktu pendek kita tunggu closing time frame daily aja untuk Bitcoin seperti apa. Kemudian dari BTC Dominance di perdagangan kemarin juga cukup strong. Altcoin banyak yang berdarah-darah, teman-teman. Udah mulai ada aksi, tarik profit ya, teman-teman, taking profit, bagi investor-investor yang udah cuan di meme coin, di koin-koin seperti INJ juga udah mulai ada penjualan. Ya itu sih teman-teman, jadi intinya pergerakan Bitcoin masih sangat-sangat baik pada jangka panjang, mungkin ada gejolak jangka pendek yang berpotensi ada yang pengen ambil profit dulu, ya kan, pengen menikmati hasil profit, nggak mungkin, semua investor itu, simpan semuanya teman-teman. Ada beberapa yang memang kuat untuk hold, ada beberapa yang pengen beli sesuatu dari hasil trading mereka ya, itu hal yang wajar-wajar aja sih untuk sekarang. Jadi itu Ethereum bagus, masih tetap bagus ya. Dogecoin ini juga udah mulai ada penjualan nih kayaknya. Cuman jadi untuk jangka waktu pendek saya rasa masih akan sangat menarik untuk kita nanti. Akankah Bitcoin mampu, kembali ngetes area strong resistance yang saat ini lagi menjadi palang pintu terakhir untuk kenaikan selanjutnya pada Bitcoin. Begitu aja, semoga update kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.